Alhamdulillah, meskipun usianya masih 85 hari setelah tanam, sebagian padi sudah menguning ya. Ini kita tanam tanpa mengolah tanah sama sekali. Kita hanya memanfaatkan sistem jajar legowo, yang mana ini Selamat pagi Sobat Pangan Mandiri. Hari ini cuacanya cerah berawan, menyambut kita aktivitas di pagi hari. Baik, hari ini kita berada di lahan. Kita akan mengupdate tanaman kita, yaitu sistem tanam padi tanpa olah tanah yang kita tanam dan kita review di video-video sebelumnya. Baik kawan, padi kita saat ini sudah memasuki usia sekitar 85 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini, alhamdulillah. Meskipun usianya masih 85 hari setelah tanam, sebagian padi sudah menguning ya. Ini kita tanam tanpa mengolah tanah sama sekali. Kita hanya memanfaatkan sistem jajar legowo, yang mana ini perbandingannya 20x40. Kita tanam di gangnya yang 40 seperti ini, biasanya seperti itu. Jadi pada saat kita tanam kemarin tuh lahan memang masih becek ya, jadi sangat mudah kita tanam kembali. Itu sangat mengefisiensikan secara waktu dan juga secara biaya, seperti itu ya. Kita menanam ini varietasnya yaitu Sri Sultan. Ini dia, kita lihat malainya. Malainya cukup panjang ya, cukup panjang, dan jika kita pencet di sini itu sudah penuh terisi ya. Meskipun usianya masih sekitar 85 hari setelah tanam, kita melihat kondisinya kok sudah seperti siap dipanen seperti itu ya. Apa pengaruhnya? Kalau kita lihat penyebabnya ya, penyebab padi sudah siap panen atau belum, itu yang pertama tergantung varietasnya. Apakah padi tersebut memang varietasnya genjah seperti itu? Itu yang pertama, yang sangat mempengaruhi. Namun kalau kita lihat di sini, ini varietas kita yaitu Sri Sultan ya. Itu varietasnya sedang, yaitu kita panen biasanya pada saat musim penghujan itu antara 105 hingga 110 hari. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Terus apa faktor lainnya? Nah, di sini. Jika kita lihat di sini, lahannya ini sudah kering. Memang pada saat masa bunting kemarin, ini lahan ini sudah mulai kering. Jadi kita bantu dengan pengairan dari pompa air. Seperti ini. Ini ada pipa yang menghubungkan ke seluruh pematang sawah. Nah, inilah faktor utamanya, yaitu kita sekarang menanam memasuki musim kemarau. Jadi pada saat bunting kemarin, padi kita sudah perlu bantuan air karena lahan kita di sini adalah lahan tada hujan. Jadi hanya memanfaatkan hujan, dan jika kekurangan air, kita harus mencari alternatif lain, yaitu dari pompa air. Seperti itu ya. Jadi memang ada perbedaan secara waktu ya. Biasanya kalau musim penghujan itu lebih lama ya padi kita. Kalau kita sudah memasuki musim kemarau seperti ini, biasanya lebih cepat. Kenapa demikian? Karena respon dari tanaman itu ketika merasakan adanya kekurangan air, itu lebih responnya apa ya istilahnya, responnya akan mempercepat prosesnya, yaitu pada pengisian bulir-bulir seperti ini. Padi pun juga merespon kondisi alam seperti itu. Dengan kondisi kekurangan air, proses pematangan padi ini juga semakin cepat ya. Jadi kita lihat di sini, padi sudah menguning di usia 85 hari. Yang pertama demikian. Jadi faktor cuaca itu juga sangat mempengaruhi.
Namun jika kita lihat di sini, alhamdulillah padi kita meskipun cuaca seperti ini bisa masih penuh ke pangkal ya. Faktor yang harus kita antisipasi ya pada saat musim kemarau atau kekurangan air seperti ini, yang pertama yaitu kekurangan nutrisi, yaitu padi tidak maksimal mengisi bulir ya karena kekurangan air sebagai asupannya, dan juga nanti potensi kopong seperti itu ya. Potensinya khawatirnya tidak terisi maksimal, banyak yang hampa seperti itu. Nah, maka dari itu untuk menghindari hal tersebut, suplai nutrisi itu kita harus siagakan. Kita sudah meng-share di beberapa video kemarin tentang bagaimana perawatan kita menggenjot nutrisi ketika masuki masa generatif, masa bunting. Kita suplai fosfat dan kaliumnya. Fosfat itu untuk menguatkan batang ya, menguatkan batang ini, kemudian kaliumnya untuk membantu pengisian bulir ini. Jadi itu hal yang sangat mempengaruhi sekali. Kita harus benar-benar mengantisipasi kondisi ini. Memang pada saat musim kemarau seperti ini panennya lebih awal, namun bisa jadi catatan kalau nutrisi kita kurang ya, itu nanti bisa mempengaruhi kualitas bahkan bobotnya daripada padi kita, gabah kita. Namun alhamdulillah meskipun ini beberapa pangkal masih menghijau, tapi isi hingga pangkal ini terisi penuh. Kalau ingin tahu apa perawatannya, bisa dicek di video-video kita sebelumnya. Kita share mulai dari awal tanam ya hingga perawatan di masa vegetatif, memasuki masa generatif, bunting, bahkan hingga saat ini seperti itu ya. Jadi buat panjenengan semuanya, jika istilahnya bingung perawatannya apa untuk menyuplai nutrisi, terutama kita memasuki musim kemarau ini, bisa cek kita di video-video kita sebelumnya. Ini kondisi saat ini. Mungkin ini kita panen lebih awal ya, di antara 90 hari setelah tanam. Kita lihat kondisi daripada padi kita. Karena apa? Jika ini kita biarkan terlalu lama, semakin lama itu nanti kekurangan air, padi itu juga akan roboh. Ya, karena di sini sudah tanah itu sudah sangat kering, bahkan terlihat retak-retakan besar seperti itu, ya. Jadi, ya kita melihat kondisi alam juga. Karena sudah beberapa bulan ini, hampir lebih dari 1 bulan, terus panas, tidak ada kiriman hujan sama sekali. Seperti itu. Bahkan di sekitar sekeliling kita sudah panen, itu ada yang sudah panen, ini sudah kosong. Ini setelah ini biasanya di lahan kita setelah ini kita tanami kacang tanah setelah padi. Jadi 2 kali padi, 1 kali palawija seperti itu. Ya, ini kondisi tanaman kita. Tanam padi tanpa olah tanah, sistem jajar legowo. Varietas kita di sini adalah Sri Sultan, seperti itu ya. Baik, seperti ini kondisinya. Oke, demikian review kita menjelang panen. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semuanya yang saat ini juga sama-sama berjuang di bidang pertanian sebagai ketahanan pangan nasional kita. Kita upayakan panen kita bisa maksimal dengan ikhtiar yang kita terus berusaha untuk belajar, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Semoga panen kita maksimal dan juga panenan panjenengan juga bisa maksimal pula. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.